Assalamualaikum, halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dobo di Matematika Dobo. Kali ini Kak Dobo akan mengajarkan tentang prisma segi 5. Ini adalah bentuk prisma segi 5 ya, karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Tapi ini segi 5 beraturan, di mana ukurannya sama. Lalu bagaimana bentuk jaring-jaring dari prisma segi 5? Ini ya bentuk jaring-jaring dari prisma segi 5 ya. Ini alasnya ya, dan ini tutupnya. Lalu ini badannya dari prisma segi 5 ya. Ada 5 persegi panjang ya. Kalau untuk mencari volume dari prisma segi 5, volume sama dengan luas alas ya. Luas alas ini ya dikalikan tinggi prisma. Tinggi ini ya, dari sini sampai sini ya, tinggi prisma. Lalu bagaimana cara mencari luas? Luas ya, total luasan dari bidang prisma segi 5, luas alas ditambah luas tutup ditambah luas, nah, persegi panjangnya ada 5 ya. Jadi luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2 ditambah luas persegi panjang 3 ditambah luas persegi panjang 4 dan ditambah luas persegi panjang 5. Lalu untuk mencari keliling gimana? Keliling sama seperti sebelumnya ya. Menjadikan sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5 ya. Yang ini. Sisi 6 ya, sisi 7, sisi 8, sisi 9, dan sisi 10. Ini sisi 11, sisi 12, sisi 13, sisi 14 dan sisi 15. Ada 15 sisi ya berarti. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4 ditambah sisi 5 ditambah sisi 6 ditambah sisi 7 ditambah sisi 8 ditambah sisi 9 ditambah sisi 10 ditambah sisi 11 ditambah sisi 12 ditambah sisi 13 ditambah sisi 14 dan ditambah sisi 15 ya. Nah kalau ini tingginya sama ya, mungkin bisa untuk tinggi ini bisa disingkat seperti ini ya. Untuk tinggi ini kan sisinya ada 5 ya, bisa juga seperti ini ya. Ini tambahan sedikit, sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4 ditambah sisi 5 ditambah, nah untuk tinggi ini kan sama semua nih, 5 dikali sisi tinggi ya.
Ini untuk menyingkat ya. Terus ditambahkan ini, kenapa sisi? Karena ukurannya nanti bisa berbeda, karena ini segi 5 beraturan. Kalau segi 5 tidak beraturan, maka ukurannya masing-masing bisa berbeda. 11 ya, ditambah sisi 12, ditambah sisi 13, ditambah sisi 14, ditambah sisi 15 ya. Jadi bisa, yang ini juga bisa, ini juga bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Ya tinggi 30 aja ya, 30 cm. Terus ini ya, ini segi 5 beraturan. Sisi miringnya 20 ya, 20 cm. Ini 24 cm ya. Jadi 24 ya semuanya masing-masing ya. 24 juga. Carilah volume dan luas prisma segi 5. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma ya. Tetapi untuk mencari luas alas ya, kita harus mencari salah satu segitiga ini dulu ya. Oke. Ini 20 ya, 20. Terus 24 ya tadi ya, 24 berarti kan ini 12 dan 12 ya. Nah, berarti sisi tingginya ya, karena luas dari segitiga 1/2 alas kali tinggi ya. Gunakan apa? Pitagoras ya, B kuadrat ya sisi tegak, C kuadrat dikurang A kuadrat ya. B sama dengan akar dari sisi miring 20 kuadrat ya dikurang 12 kuadrat. B sama dengan akar dari 400 dikurang 144 ya. Dikurang 144, ini jadi 10 ya, karena ambil 1 dari sebelah kiri 9, ini jadi 3 ya. 10 kurang 4 6, 9 kurang 4 5 ya, 3 kurang 1 2, 200 di sini ya. B sama dengan akar 256 untuk menghemat ini ya ruangan adik-adik ya. B sama dengan akar 256 berapa? 10 kali 10 itu 100. 15 kali 15 berapa? 225. Berarti kalau ujungnya 6, 16 kali 16 ya. Coba 16 kali 16. 6 kali 6 36 ya. 6 tambah 3 9, 1 kali 6 1 kali 1 ya, ditambah 6 6 tambah 9 di 15 ya, 1 ditambah 1 2. Jadi B
256 ya, berarti 16 ya. Oke. Nah, didapatkan tinggi segitiga adalah 16, maka bisa dicari luas alasnya ya. Dari luas alas ini dulu, sorry. Luas alas dari segitiga dulu. 1/2 dikali alasnya 24 cm dikali tingginya 16 cm ya. 24 bagi 2, 12. 12 kali 16. 12 kali 16, 6 kali 2, 1 ya. 6 kali 6, 72, 1 kali 2, 1 kali 1. Ditambah 2, 7 tambah 2, 91, 92. Jadi sama dengan 192 cm ya. Oke, kita langsung ke sini aja ya. Luas alas ya 192 cm persegi dikalikan segitiganya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 5 untuk luas alas ya. Untuk mencari luas dari segi 5 dikali tinggi prisma 30 cm. 192 dikali 5, 5 kali 2, 10, 1, 5 kali 9, 45, 45 tambah 6, 4 ya, di sini ya, 4. 5 kali 1, 5, 5 tambah 4, 9 ya. Jadi 960 cm persegi ya, dikali 30 cm ya. Oh, 96 kali 3 aja langsung ya. Ini dicoret ya. 3 kali 6 udah 18. 3 kali 9 27 tambah 1 28. Jadinya 288 ya. Nah, 02 tinggal dimasukkan. Jadi 28.800 cm kubik ya untuk volume dari prisma segi 5 ini. Lalu kita akan mencari luas. Luas ya. Nah, ini. Luas alas ya, ditambah luas tutup, ditambah persegi panjangnya ada 5 ya. Nah, karena ini adalah segi 5 beraturan ya, maka persegi panjangnya tinggal dikalikan 5. Luas persegi panjang kita ambil sampel misalnya 1 di sini ya. 1 nanti dikalikan 5 ya. Karena apa? Karena tadi ya, persegi panjangnya ada 5. Oke, luas alas ya. Tadi berapa? 960 cm persegi ya. 960 ditambah luas tutupnya ya yang atas 960 juga ditambah ya ini yang belum ya. Luas persegi panjang ya. Panjang kali lebar sama dengan panjangnya 30 cm dikali lebarnya 24 cm ya. 24 dikali 3, 3 kali 4 12 ya, 1 di sini. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. 72 ya, maka 72 tinggal ditambahkan 0 jadi 720 cm persegi. 720 dikalikan ini ya, oh di sini aja. 720 dikali 5. 960 ditambah 960 berapa? Ini kita nyari ininya ya, ruangan untuk hitung-hitungannya ya. Nggak apa-apa adik-adik, karena kan untuk melatih manual ya, justru dengan lebih manual adik-adik akan jauh lebih mengasah logika ya dalam menghitung gitu. Kecepatan menghitung juga penting adik-adik. Kalau kita menggunakan kalkulator itu nanti ya, mungkin ya pas kuliah mungkin ya. Oke, kita lanjutkan, itu sedikit intermezzo. 0 tambah 0 ya, 6 tambah 6 12 ya, 1 ditambah 9 10, 10 tambah 9 19 ya. Maka 1920 ditambah 720 kali 5 cukup 72 dikali 5. 72 dikali 5, 2 kali 5 10 ya. Satu di sini 5 kali 7 35, 35 tambah 1 36.
360 ya, 360 tambah 0 ini 1 jadi 3600. 1920 ditambah 3600. Nah, ini bisa di bawahnya lagi adik-adik. 1920 ditambah 3600 tambah 0, 2 tambah 0 ya, 9, 6 tambah 9, 15 ya, 1 di atas kiri, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Maka 5520 cm persegi ya. Oke, itu untuk mencari volume dan luas prisma segi 5 ya. Nomor 2. Nomor 2 di sini diketahui ya. Ini sama, masih tetap segi 5 beraturan. Ini sisi miring ya, itu 5 cm. Terus di sini ada sisi miring ya, kayak diagonal. Diagonal diketahui 10 cm ya. Carilah volume aja ya di sini. Volume prisma segi 5. Oke. Volume ya, luasnya luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alas cuma diketahui, oh iya ada tambahan sedikit. Jadi sin 36 derajat ya sama dengan 0,587 ya. Nah, tapi dengan diketahui sin 36 derajat ya, atau bisa juga 0,59 ya, atau juga bisa 0,6. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk mencari luas dari segi 5. Ini kan 5 ya. 5 berarti ini kan 5 semua ya. Nah, terus kita ambil ya, bagi 2 seperti ini adik-adik. Kita akan menggunakan trigonometri ya. Jadi kita ambil sampel segitiga ini ya, salah satunya. Karena ini kan kalau dibagi 5 ya, ini kan 360 derajat ya, 360 derajat kalau dibagi 5 berapa? Itu sama dengan 72 ya. Jadi kan masing-masing ini 72 derajat ya. Nah, 72 derajat dibagi 2 ini jadinya 36 derajat ya. Karena kita pakai trigonometri untuk mencari sisinya ya. Nah, jadi seperti ini. Sama seperti yang Kak Dobo ajarkan di luas segi 5 sebelumnya. 36 derajat ya, dan sisi miringnya 5 ya. Nah, kita ingin mengetahui sisi ini kan ya. Trigonometri berarti menggunakan apa? Sin ya. Sin sama dengan apa? Masih ingat? Sisi depan per miring ya, D mi. Maka sin sama dengan 36 derajat sama dengan 5, oh enggak X ya, sorry, X per 5. Sin 36 derajat kita pakai yang 1 desimal 0,6 ya. 0,6 sama dengan X per 5. Nah, kalau kita ingin mencari X gimana adik-adik? Kalau dibagi, kalau melewati sama dengan itu jadi dikali ya, 0,6 dikali 5.
6 dikali 5, 3. Tapi kan ada desimal belakang 0, ini jadinya 3 ya. Senti. Berarti kita dapat di sini alasnya adalah 3 cm. Nah, kita harus mencari lagi ya. Mencari tinggi. Untuk mencari tinggi bisa menggunakan Pitagoras ya. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat ya, dikurang A kuadrat. B sama dengan akar dari C kuadrat 5 kuadrat dikurang A kuadrat 3 kuadrat. B sama dengan akar dari 5 kuadrat 25 dikurang 9 ya. B sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 ya. Jadi sisi tingginya ini 4. Nah, kalau kita sudah tahu sisi tingginya ya, dan ini juga diketahui ya tadi dengan menggunakan trigonometri ya, 3 dan 3 ya. Jadi ini kan panjang dari sini sampai sini itu 6 cm ya. Dan tingginya 4 cm. Berarti bisa kita cari luas segitiga salah satunya lalu dikalikan 5 untuk menemukan luas dari segi 5. Tetapi kita mencari tinggi prismanya dulu ya. Tingginya kan tidak ada nih, cuman diketahui sisi miringnya aja ya. Maka kita cari lagi ya. Ini ya. 6 ya, karena ini segi 5 beraturan, ini juga 6, 6 dan 6 ya. Ini 10. Ini 6. Nah, cari ini ya dengan apa? Pitagoras ya. Ingat Pitagoras itu penting ya adik-adik ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat ya, sisi miring dikurang sisi alas A kuadrat. B sama dengan akar dari C kuadrat 10 kuadrat dikurang A kuadrat alasnya 6 kuadrat sama dengan B sama dengan 100 dikurang 36 ya. B sama dengan akar dari 64 itu sama dengan 8 ya. Jadi didapatkan sisi tingginya ya itu 8 cm. Baru bisa dicari volumenya ya. Volume sama dengan ya luas alas ya 1/2 dikali alasnya 6 cm dikali tingginya 4 cm kurung ya, karena nanti dikalikan 5 dikali tinggi prisma 8 cm 6 bagi 2 3 ya, 3 kali 4 15 12 sorry 12 dikali 5 ya, 12 dikali 5 lalu dikali 8. 12 kali 5 sama dengan 60. 60 dikali 8, 6 kali 8 48, 0 ya. Jadi volume dari prisma segi 5 ini adalah 480 cm kubik ya. Nah, ini apabila diketahui sinnya ya, sin 36 derajat. Jadi ini menggunakan trigonometri ya. Jadi pakai derajat di sini. Nah, tapi kalau sebelumnya kita menggunakan Pitagoras ya. Oke, itu aja dari Kak Dobo untuk pembahasan prisma segi 5. Terima kasih adik-adik.